kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan satu keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak ya ambil hikmahnya aja deh. Ketiga, disuruh ngepel sampai ngelap daun. Udah kaya raya, dikasih banyak amplop. Pekerjaan mengurus rumah yang harusnya dikerjain oleh asisten rumah tangga dialihkan dong ke santri dan santriwati. Karena belakangan viral nih beberapa video para santri dan santriwati beberes rumah kiainya. Mulai dari nyapu, ngepel, nyuci pakaian, cuci perabotan dapur, bahkan ngelap daun tanaman koleksi kiai dan kiainya. Sebagian orang menganggap ini tuh layaknya feodalisme di zaman penjajahan. Media TV apakah sudah kehabisan pembahasan sehingga menyebarkan fitnah dan juga provokator terhadap umat, sehingga dunia luar memandang dunia pesantren dengan kacamata yang sempit, menganggap kedisiplinan sebagai penindasan, penghormatan sebagai feodalisme, pengabdian berkhidmah dianggap perbudakan. Padahal bagi kami para santri semua itu bentuk takdim dan juga ajang latihan jiwa untuk menata hati dan juga akhlak, agar kita senantiasa tawadu dan rendah hati. Dan jika feodalisme mengultuskan manusia, maka pesantren justru menentangnya. Kami tidak memuja kiai sebagai penguasa, akan tetapi menghormatinya sebagai pelantara ilmu dan juga akhlak yang disampaikan kepada kita. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, andai ilmu yang disampaikan oleh guru kepada kita satu huruf dibayar dengan segunung emas, maka tidak akan cukup. Itu baru satu huruf, apalagi kita yang triliunan huruf. Jadi wajar kita memberikan uang kepada guru, bukan bentuk membayar jasa, tapi bentuk terima kasih kita kepada guru-guru kita, karena yang sudah rela mengorbankan waktu, tenaga, dan juga pikiran untuk mendidik dan juga mengajarkan ilmu kepada kita. Dan perlu diketahui yang ada di dalam TV tersebut itu adalah Romo Yai Anwar Mansur Lirboyo. Beliau adalah sosok yang tak pernah lelah mendidik santri dan membina umat. Beliau bukan hanya figur tokoh agama, tapi juga panutan dan juga rujukan masyarakat luas. Dari sentuhan tangan beliau lahirlah puluhan bahkan ratusan ribu santri dan kiai yang kini berkhidmat di berbagai pelosok negeri, menebarkan cahaya ilmu dan juga akhlak. Namun sangat disayangkan sosok mulia seperti beliau justru dijadikan bahan framing keji oleh Trans 7 dengan menampilkan potongan video tanpa konteks yang utuh dan juga berimbang, bahkan mengandung unsur fitnah yang mencederai kebenaran. Ini bukan lagi bentuk kritikan terhadap pesantren, tetapi penghinaan dan fitnah yang melukai perasaan umat, khususnya para santri yang telah beliau didik dengan penuh kasih, kesabaran, dan juga pengorbanan. Pemberitaan sepihak yang hanya menampilkan potongan video dan voice over tambahan tanpa konteks penuh bukanlah jurnalis objektif, melainkan penyebaran persepsi dan fitnah yang menyesatkan publik. Media TV itu harusnya menjadi sarana edukasi yang mencerahkan, bukan sebagai alat provokatif yang menjadikan kehormatan ulama dan juga melukai hati masyarakat. Atas dasar itu, dengan penuh kesadaran dan sikap hormat terhadap marwah ulama, kami menyatakan boykot Trans 7 dan juga media-media yang menjelekkan para kiai dan juga tempat pondok pesantren. Sekian, terima kasih.